Puji Tuhan. Seperti saya katakan tadi, kalau kita kumpul seperti ini, ada kuasa ketika kita sepakat. Itulah guna persatuan dalam hadirat Tuhan. Anda berada di poros kehendak Allah, saya tahu detik ini kita berdoa bersama-sama ini adalah kehendak Tuhan. Dan satu hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari tempat lain, ya kan? Mari kita sama-sama buka firman Tuhan, siapkan catatan. Kita akan belajar Alkitab hari ini dari 3 ayat saja. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun di Alkitab kita, judulnya. Tapi saya kasih judul untuk episode ini, Kesana Tuhan perintahkan berkat. Mengambil dari secuplik ayat. Kesana Tuhan perintahkan berkat. Sebenarnya cari berkat itu nggak susah ditemukan. Kalau alamat kita tepat. Ya kan, kalau kita tahu kemana Tuhan perintahkan berkat, kita ada di sana ya, kita dapat. Saya yakin kok, Anda dan saya sekarang ini, kita itu berada dalam hadirat Allah bersama-sama untuk berdoa saat teduh bersama. Ini adalah kehendak Allah. Tayang hari ini kan akhir pekan. Lebih baik berakhir pekan dengan Tuhan. Nanti kalau sudah tidak ditonton live-nya, yang susulan, kapanpun Anda menonton ini, saya tahu itu kairos atau waktu Tuhan. Ketahuilah bahwa Anda berada persis di poros kehendak Allah, berada di senternya. Jadi sesuatu akan terjadi, imani. Percaya bersama dengan saya, something will happen to you. Ini bukan motivasi, namanya ekspektasi. Iman itu apalagi kalau bukan expecting something of God. Mengharapkan sesuatu yang datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia. Saya percaya Tuhan itu menyediakan sesuatu yang berharga buat kita semua ya. Mari kita baca sekarang. Mazmur 133, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Pendek saja 3 ayat, tetapi sangat dalam. Dimulai dengan suatu kalimat nyanyian ziarah Daud, ini Daud yang buat. Sebenarnya Mazmur 133 ini adalah Mazmur Hebron. Ketika Daud masih di situ, dia masih berusaha mempersatukan seluruh bangsa Israel sejak zaman hakim-hakim dan Raja Saul yang memecah belahkan. Jadi Daud belum sukses ini ceritanya untuk mempersatukan dari Sabang sampai Merauke-nya Israel waktu itu. Suku-suku Israel masih saling berantem, masih saling berlawanan. Mereka belum akur, mereka belum sehati, belum setuju, apalagi sepakat. Saya bersyukur untuk keluarga saat teduh. Karena setiap kali kita berkumpul seperti ini, kenapa ada berkat korporat? Ada urapan bersama yang bisa dinikmati oleh individu lepas individu. Itu karena kita sama-sama menghampiri tata Allah. Bukankah Yesus berkata 2-3 orang berkumpul, dia ada di sana? Dan kita berapa orang yang kumpul sekarang ini? Waduh, hitung sendiri. Nggak bisa terhitung hanya oleh viewership. Bisa saja loh, satu screen atau satu gadget itu ditonton beberapa orang sekaligus, jikalau bukan satu keluarga. Kita berapa orang ini? Bukannya kita beriman pada angka ya, bukannya kuasa itu terletak pada jumlah, bukan. Tapi kalau hati kita sama-sama sepakat, wow, betapa besarnya berkat yang disediakan Tuhan bagi umat percaya. Saya bersyukur untuk keluarga saat teduh. Dan kalau Anda punya pergumulan gini, Anda live ikut STB atau saat teduh bersama, saya tahu bahwa Anda sekalipun sendirian mungkin di rumah untuk menyaksikannya, tapi Anda nggak sendirian loh. Bukan hanya Roh Kudus ada di situ, tapi seluruh saudara seiman bersama denganmu dalam hadirat Allah. Menunya sama, terima firman-Nya, ya kan? Menyembahnya air mata, ada yang berlutut angkat tangan, ada yang duduk berdiri, ada yang lagi setir mobil, ada yang lagi di mana. Anda di rumah sakit aja sebelum terjadi pembesukan, Anda sudah dibesuk oleh kehadiran Tuhan dan juga kehadiran umat-Nya yang bersama-sama dengan Anda saat ini sedang menyembah dan dengar firman Allah, sedang doa. Live chat-nya pun masuk di komentar, doakan ini, doakan itu. Lalu tim kami di balik layar. Wow,
Itu adalah dimensi kerajaan Tuhan. We are family. Kita keluarga. Makanya dikatakan di ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. There is power in agreement. Ya kan? Ya, the place of agreement is the place of power. Tempat sepakat adalah tempat kuasa, tempat sepakat adalah tempat berkat. Sungguh alangkah baiknya. How wonderful, how beautiful, alangkah indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita butuh atau perlu, kita membutuhkan saudara seiman. Kita nggak bisa sendirian, saya juga nggak bisa bertumbuh sendiri. Saya memerlukan keluarga rohani. Lebih dari sekedar sebuah komunitas iman. Saya perlu bergabung, saya perlu untuk I need to belong. Saya memerlukan sebuah keluarga rohani di mana saya panggil tempat itu sebagai rumah saya, rumah rohaniku. Saya bersyukur. Saya bicara begini, menjelaskan demikian dengan tujuan supaya tidak ada satupun di antara Anda merasa lonely lagi. Karena perasaan sendirian itu bahaya loh. Bisa disilusi. Kita bisa merasa bahwa kita adalah orang paling malang di dunia. Nanti jangan-jangan 7 roh lebih jahat juga turut masuk ke dalamnya, termasuk roh bunuh diri. Ketika kita sudah kalap, udah panik, udah gak bisa melihat lagi di depan mata. Segala sesuatu kabur, pikiran kita jadi cetek, jadi dangkal, jadi pendek. Saya ingin memberitahu kepada Anda, Yesus datang ke dunia, salah satu berkat terbesar yang Yesus bawa adalah sebuah nama, Immanuel, artinya I am with you, artinya aku beserta denganmu. Kalau Tuhan menyertai kita itu ya, di dalamnya termasuk, sudah terhitung di dalam itu, berkat-berkat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kalau Tuhan memberitahu kepada saya, aku memberkatimu dengan ini, maka itu saja yang aku peroleh. Kalau Tuhan berkata, aku memberkatimu dengan itu, ya hanya itu. Tapi kalau Tuhan berkata, aku beserta denganmu, saya nggak usah memperhitungkan berkat apa yang saya terima hari ini. Saya tidak perlu worry. Kalau Tuhan berjalan dengan aku, segala sesuatu Dia sediakan. Dia pasti tolong saya. Ketika saya memerlukan, Dia tidak akan tinggalkan. Berkat terbesar yang kita bisa dapatkan adalah hadirat Tuhan. Kalau kita punya itu, kalau Tuhan berjalan bersama dengan dirimu dan diriku, udahlah, nggak usah bawa perbekalan. Nggak usah bawa 2 pasang sepatu, istilahnya, ilustrasi saja. Nggak usah bawa ekstra uang seperti murid-murid Yesus kalau diutus. I am with you, aku Immanuel. Udah, nggak usah bawa lebih dari 1 tongkat. Nggak usah ngepak barang terlalu berlebihan. Dimanapun kau berada, pekerja mendapat upahnya. Aku menyertaimu, aku Yehovah Jireh, aku yang menyediakan. Kalau Tuhan berjalan dengan Anda, segala sesuatu indah pada waktunya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Salah satu berkat persatuan adalah hadirat Tuhan tentunya. Ya, makanya itu nomor 1 tulis dulu ya. Kesana Tuhan perintahkan berkat, Anda bertanya, kemana? Kemana? Apa alamatnya? Kemana Tuhan perintahkan berkat? Kok bilang kesana? Kesana itu di mana? Saya jelaskan nomor 1 dari ayat pertama yang kita baca, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nomor 1, pastikan catat alamatnya supaya Anda tidak tersesat, supaya nggak tersasar nih. Nomor 1, hidup dalam kasih dan kedamaian itu mengundang hadirat Tuhan. Nah, ini alamat yang tepat untuk menemukan berkat. Pastikan Anda dan saya hidup dalam kasih setiap hari. Jangan hidup dalam kepahitan, jangan hidup dalam pertengkaran, jangan hidup dalam percekcokan, jangan hidup dalam kebencian. Hidup dalam kasih dan kedamaian itu mengundang hadirat Tuhan. Damai yang saya maksudkan di sini, di poin pertama, bukanlah damai yang merupakan sebuah perasaan atau bukan damai yang feeling. Damai di sini adalah sebuah komitmen hati. Aku mau hidup berdamai dengan orang lain. Berdamai itu bukan kompromi ya. Kalau kita lihat sesuatu itu salah, kalau kita memberitahu orang itu dengan resiko dimusuhi, kalau saya jadi Anda, saya tetap akan beritahu. Namun saya jaga hati. Saya harus beritahunya dengan metode kasih. Tapi saya pasti akan beritahu dia. Kalau enggak kan berarti saya setuju dengan kejahatannya.
Kedamaian itu bukan berarti orang yang selalu avoiding konflik, orang yang selalu menghindari konflik dengan apapun harganya. Sekalipun kalau orang lain binasa, dia nggak peduli, yang penting pokoknya aku jangan konflik sama dia. Itu salah. Kedamaian yang seperti itu, kedamaian yang palsu, kedamaian duniawi, itu damai yang semu. Tapi kedamaian di sini itu adalah orang yang mengusahakan hidup damai dengan orang lain. Gimana caranya? Dia cari common ground, dia cari tempat yang kebersamaan. Dia nggak selalu cari gara-gara dengan orang lain atau cari musuh, orang yang arogan, yang sikat kiri, sikat kanan. Kan ada orang yang memang nggak suka damai, kemana-mana cari musuhan. Padahal juga bukan prinsip-prinsip banget. Hal-hal yang sifatnya bisa subjektif, bukan sesuatu yang objektif sungguhan. Kalau ada orang yang seperti itu tuh penyakit loh. Itu hati yang penyakitan. Pokoknya suka aja rame-rame, suka huru-hara. Sukanya yang provokasi-provokasi begitu. Kalau orang punya hati seperti itu, tahukah saudara, mungkin tubuhnya sehat walafiat, tapi jiwanya sedang sakit kusta. Bagaimana Tuhan bisa berjalan dengan orang demikian, sedangkan firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa orang yang cinta damai disebut sebagai anak-anak Allah. Mereka yang mengusahakan damai, orang-orang yang begini loh, aku sekalipun kurang merasa cocok dengan orang itu, aku akan cari apa yang positif dari dia untuk saya rayakan. Atau sekalipun aku nggak nyambung sama dia, saya akan cari jembatannya. Atau sebuah keadaan, kita selalu dari sisi yang mengejar solusi, bukan menambah problema. Selalu mengusahakan penyelesaian. Bukan orang yang suka lama-lama dalam problema atau masalah dengan sesama. Malah kepahitan. Malah setelah itu dibawa-bawa dalam batinnya. Lalu membenci. Lalu berbuat sesuatu yang merugikan. Bukan orang yang seperti itu. Orang yang matanya tertuju pada penyelesaian. Pada solusi. Dia bukan bagian problemanya. Dia ingin menjadi bagian daripada penyelesaian. Orang seperti ini mengundang hadirat Allah. Hidup dalam kasih dan kedamaian. Makanya cintailah damai. Ya, dan juga suami istri jangan cekcok melulu. Gimana keuangannya bisa diberkati? Kalau suami istri nggak pernah sepakat, itu seperti kirbat anggur lama yang diisi anggur baru, pasti akhirnya bocor semua. Saya bukan hanya bicara tentang berkat materi. Yang lebih ngeri adalah bagaimana anaknya bisa bertumbuh dewasa dan bisa punya gambar diri yang sehat. Bagaimana anaknya bisa menjadi orang-orang yang confident, nggak nakal, menjadi orang yang percaya diri, orang yang bisa membawa diri, bukan sebagai anak yang kurang didikan. Gimana anaknya itu bisa punya rasa aman di dalam dirinya. Kalau rumah tangganya itu selalu diisi dengan teriak-teriak dari papa mama. Suami istri, berhentilah cekcok apalagi di depan anak-anaknya. Jangan berantem melulu. How can your family be blessed? Kalau orang hidup terus dalam pertengkaran, dia bukan mengundang hadirat Tuhan. Mengundang roh jahat, iya. Sebuah pesan profetik untuk Anda. Saya rasa ini menemplak seseorang dengan kasih. Terutama pasangan suami istri yang suka selalu bersilat kata, suka bantah-bantahan, suka perang. Hati-hati loh ya, jangan-jangan Anda membuka lebar pintu rumah Anda terhadap kutuk-kutuk, terhadap roh jahat di udara. Jangan-jangan anak Anda nanti akan dikorbankan oleh karena keegoisan Anda. Ayo cepat ditutup pintu itu, Tuhan berniat memberkatimu. Tapi alamatnya harus tepat, hidup dalam kasih. Apa susahnya ngalah? Udahlah gitu aja, nggak prinsip-prinsip. Nggak perlu dikit-dikit curhat, nggak perlu dikit-dikit melampiaskan. Nggak sukanya di mana. Bukankah Alkitab berkata di Amsal, orang yang gampang sekali menceritakan kekesalan hatinya, orang itu disebut orang yang bodoh. Bukan berarti kita pura-pura juga enggak. Seharusnya dari 100 masalah kita itu 75 diantaranya selesai sendiri di hati kita.
25 yang lainnya itu butuh konfrontasi dengan kasih, butuh komunikasi. Tapi 75 itu seharusnya selesai sendiri. Prejudisme, diskriminasi, perasaan keki atau perasaan kesel itu, perasaan nggak terima, gengsi, egonya kena sindir atau egonya kena iris. Harusnya gitu-gitu selesai sendiri kalau kita itu punya maturity atau kedewasaan rohani. Udahlah, apa susahnya ngalah sih? Apa susahnya kalau kita bilang I'm sorry? Apa susahnya untuk berkata you were right? Iya, ternyata kamu benar. Udahlah. Pahalanya lebih besar. Hadirat Tuhan di dalam rumah. Ada peace at home, ada damai sejahtera. Kita lihat ayat kedua sekarang. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Wow. Pertama kan alangkah baiknya kalau tinggal dengan rukun. Lalu berubah jadi minyak nih di ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Kepala siapa sih? Janggut siapa sih? Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Berarti ini minyak imamat dong. Ini bukan sembarang minyak. Di perjanjian lama, minyak yang meleleh dari kepala ke janggut itu minyak yang dituangkan. Itu biasanya pentahbisan. Nggak boleh orang biasa, di perjanjian lama ini ceritanya, nggak boleh orang biasa terima minyak urapan yang dibikin dengan ingredient khusus. Bukan ada magic di dalamnya, bukan. Tetapi itu sesuai tuntunan Tuhan. Sesuai instruksi yang diberikan kepada Musa. Itu minyak dikhususkan hanya untuk imamat. Ya, bukan dioleskan begitu, bukan dipercikkan, tapi dituangkan. Jadi ini minyak yang dituangkan di atas kepala imam. Berarti ini bukan sekedar, minyak urapan biasa atau apa. Ini bicara tentang roh pelayanan. Nomor 2, melayani umat Tuhan itu mendatangkan pengurapan. Ini alamat yang tepat untuk berkat. Gimana hidupnya bisa mengalami berkat Kristus? Kalau dia hidup bagi diri sendiri. Bagaimana Anda bisa mengalami kepenuhan Kristus? Kalau sampai hari ini, yang Anda pikirkan, yang kita pikirkan, yang kita usahakan hanyalah untuk kepentingan diri sendiri. Minyak ini hanya dicurahkan ke atas kepala orang yang melayani. Hari ini gak perlu kita tafsirkan ini sebagai kepala pendeta. Tapi kepala setiap orang yang sungguh-sungguh ingin melayani sesamanya. Tuhan gak mau kita itu setelah ditebus oleh darah Yesus lalu hidup bagi diri sendiri lagi. Wah, berarti kan sama saja. Buat apa penebusan kalau gitu? Bukankah kita ditebus dari hukum dosa? Tahu gak hukum dosa, hukum maut itu apa? Maut itu neraka. Tapi hukum yang bekerja di dunia ini selama kita hidup nampak sekali, yaitu orang yang masih hidup bagi dirinya alias egois atau selfish. Kalau kita sudah dibebaskan dari hukum dosa dan maut, maut pun sudah dibebaskan. Hukumnya juga akhirnya batal dong. Hukum dosa itu adalah hidup untuk diri sendiri. Dan Tuhan tidak mau. Kalau orang hidup bagi dirinya, nggak akan ada pengurapan Allah atasnya. Berkat Kristus tidak akan mengikuti hidupnya, kebajikan, kemurahan. Sekalipun dia bisa kaya karena dia pintar kerja. Atau mungkin ada faktor keberuntungan di dalamnya. Tapi bukan berarti bahwa dia diberkati loh. Orang kaya secara materi nggak tentu dia diberkati oleh Allah. Karena kekayaannya bisa menjadi kutukan bagi keluarganya. Susah payah akan mengikutinya. Bukan susah payah kerja untuk dapat duit. Mungkin ada orang tertentu karena saking lihai hebatnya di dalam dunia bisnis, dengan mudah uang itu tiba. Tapi susah payah mengikutinya itu bukan susah payah untuk mendapatkan duit. Susah payah setelah dapat duit. Keluarganya nggak jadi lebih dekat sama Kristus, semakin rusak, mereka bukan semakin rukun, semakin akrab, mereka semakin menjauh, hubungannya semakin retak. Susah payah mengikutinya. Yang namanya materi, itu nggak bisa menjamin kebahagiaan. Jadi Tuhan mau kita untuk melayani Tuhan. Nah, orang yang melayani umat Tuhan, Tuhan menjanjikan pengurapan dalam dirinya. Tahukah bahwa ministry itu menguntungkan kita lebih daripada kita menguntungkan ministry? Ministry benefits you more than you can benefit any ministry. Sebuah pelayanan itu diuntungkan dengan kita sumbangsi, saya ngerti. Tapi yang kita nggak sadari, karena kita seringkali silent atau seringkali diam soal itu, lebih banyak lagi benefitnya dari pelayanan dalam kehidupan kita dan keluarga kita.
daripada yang kita bisa kontribusikan dalam pelayanan manapun. Kelihatannya saya sedang melayani, tapi saya sedang menerima. Dari di dalam pelayanan yang saya jalankan, ada berkat Tuhan untuk saya dan keluarga saya. Minimal ya, kalau bukan materi, kami menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Hati kami jadi benar berada di posisi yang tepat dalam hidup ini. Our heart in the right place. Coba bayangkan. Pelayanan itu membuat kita whole atau membuat kita itu penuh. Ministry makes us whole. Karena itu hari ini kan tayangnya akhir pekan. Besok hari Minggu jangan main gereja-gerejaan. Kalau Anda sudah bergereja, berikan dirimu. Sisihkan waktu, Tuhan gak suruh kita jadi full timer kalau memang bukan panggilan. Sisihkan waktu sesuai dengan talenta apa yang Anda bisa. Cocokkan dengan visi gereja di mana Anda berada. Apa yang bisa Anda bantu? Toh semua pelayanan itu kan membantu sesama, membantu manusia. Ministry itu kan ujung tombaknya itu menjamah seseorang. Ya kan? Berikan dirimu. Saya dorong ya. Kalau hari ini tayangnya Sabtu, saya dorong Anda besok Minggu dengan mata elang cari-cari di mana tempat Anda. Dan jangan yang kita incar itu mimbar, panggung, karena kita tidak boleh punya roh tampil. Kalau memang kita harus ditampilkan, itu karena memang kita excellent di bidang itu, atau memang adalah orang-orang yang sama Tuhan dijadikan alat pilihan. Itu pun bebannya besar. Tapi kalau Anda mau melihat di mana tempatmu, carilah kebutuhan yang paling sederhana, isilah, berilah dirimu. Gak peduli Anda dan saya, mungkin Anda adalah orang yang sangat berstatus di dunia ini, gak peduli status ekonomi, status sosial Anda. Ministry melayani itu berarti menghambakan diri pada Kristus demi umatnya. Ini alamat tepat, kesana Tuhan perintahkan berkat. Lihatlah nanti, tiba-tiba suami istri pulih sendiri pernikahannya. Padahal dulu cekcok melulu. Sejak mereka melayani, mereka gak jadi orang yang egois lagi. Pelan-pelan dikikis. Suami mulai menjalankan yang namanya servant leadership di rumah. Bukan kepemimpinan diktator, tapi kepemimpinan hamba. Istri pun mulai mengerti posisinya. Ketika dia melayani umat Tuhan. Dan dia di dalam roh pelayanan. Roh Kudus juga akhirnya mengajari dia sebelum dan sesudah melayani. Diajari gimana menundukkan diri. Betapa indah. Anak muda juga yang liar bisa menjadi anak yang baik di rumah. Karena mereka mengerti, mereka diajari bahwa kalau kita melayani, kita harus persiapan hati. Gak boleh kita pelayanannya seperti ini, di rumah kelakuannya beda. Wow! Ada urapan yang mengubahkan. Dan nanti kita bawa spirit yang seperti itu, spirit pelayanan itu dalam tempat kerja kita. Tiba-tiba promosi terjadi. Why? Kenapa? Karena orang melihat etika Anda berbeda. Kejujuran pun mulai mendominasi. Yang dulunya suka bohong, suka menipu, atau suka sikut kanan kiri. Sekarang mulai ada roh takut akan Tuhan. Tentunya memang saya tahu dalam pelayanan orang juga bisa munafik sih. Tapi pelayanan kalau dijalankan dengan benar, besar benefitnya. Lebih gede benefit yang kita terima dari pelayanan kita jalankan daripada sumbangsi kita. Ya, ini catat alamat berkat. Melayani lebih sungguh. Tuhan telah melayani lebih dulu kepadaku. Melayani umat Tuhan itu mendatangkan pengurapan. Yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Luar biasa ya, kalau kita itu hidup dalam kasih, hidup dalam kedamaian yang disengaja, gak cari gara-gara. Lalu kalau kita itu memberi diri untuk melayani, gak jadi orang Kristen biasa-biasa, nanti berkat Tuhan itu bisa komplikasi sendiri. Coba Anda lihat ya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Titik tertinggi di Israel itu gunung Hermon di utara sana. Dan kalau dia lagi winter atau musim dingin bisa bersalju. Tempatnya skiing juga atau mereka itu olahraga musim dingin. Nah itu turun ke bawah, mulai sampai ke gunung-gunung Sion. Itu turun ke selatan lagi, itu sampai ke Laut Mati. Melalui sungai Yordan tentunya ya.
Sungai Yordan itu kan panjang. Nah, air gunung es itu sampai ke Sungai Yordan jadi air dingin biasa. Lalu sampai ke Laut Mati, dia itu mengalami perubahan. Selama perjalanan dapat 850.000 ton garam atau mineral. Hingga mencapai titik terendah di dunia, yaitu Laut Mati di sebelah selatan Israel itu, yang gajah pun kalau dicemplungkan ke sana itu mengapung ke permukaan. Saya pernah di sana berenang, lebih tepatnya bukan berenang sih, hanya mengambang. Kita nggak bisa berenang, nggak boleh masuk ke dalam. Itu asinnya luar biasa, mineralnya tinggi. Pernah sekali luka, saya sempat luka waktu membaptis orang di Sungai Yordan. Ya kan, itu lagi panas sekali, tanah batunya saya nggak pakai sandal. Pecah tanpa saya sadari, ternyata kaki saya, jempol kaki saya itu ada goresannya, retak, kena matahari. Saya masuk kemudian, untungnya besoknya kami akhirnya ke Laut Mati. Di Laut Mati, saya masuk ke sana, perih sekali, keluar, nutup loh luka basahnya. Karena mineralnya tinggi, punya nilai terapi. Itu luar biasa, ada healing virtue di dalamnya. Bukan supranatural, itu alami, scientifically. Nah, kok bisa ya? Di atas sana itu air es. Sampai bawah air mineral. Di atas sana airnya di gunung. Air biasa. Anda jangan coba sekali-kali jalan di atasnya. Anda bukan Yesus, bisa tenggelam. Tetapi sampai di bawah. Mobil tank pun kita lempar ke situ. Mungkin saya berlebihan. Itu bisa mengambang. Kok bisa ya? Komplikasi loh, berkat tak terduga. Dengan kata lain di ayat 3 ini. Kalau kita hidup dalam damai, dalam kedamaian, dalam kasih dan dalam kedamaian yang kita sengaja. Kita melayani lebih sungguh. Nanti ya, ada banyak berkat yang Tuhan berikan. Dia perintahkan ke dalam hidupmu itu berkat yang tidak terduga, yang gak bisa ditiru, gak bisa diulangi lagi oleh orang lain. Satu-satunya untuk Anda dan keluarga Anda. Komplikasi indah. Nomor 3. Berkat yang Tuhan perintahkan itu lengkap dan tahan lama. Makanya disebut di sini sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat. Lalu kehidupan untuk selama-lamanya. Sudah berkat kehidupan lagi. Untuk selama-lamanya lagi. Apa maksudnya? Pokoknya. Kalau Tuhan melihat Anda hidup konsisten dalam kasih, hidup dalam kedamaian, melayani lebih sungguh. Berkat yang Tuhan berikan karena Dia perintahkan ke dalam hidupmu adalah berkat yang lengkap, susah payah tidak mengikutinya. Berkat yang penuh. Saya nggak bicara tentang otomatis kita itu akan diperkaya secara materi apa. Bukan. But God knows what you need. Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan. Bahkan Tuhan juga mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan. Allahku akan mencukupkan dalam kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berkat yang Tuhan perintahkan itu lengkap. Nggak hanya lengkap. Kehidupan untuk selama-lamanya, tahan lama. Ditutup backdoor-nya atau pintu belakang itu ditutup erat-erat. Berkat yang tiada kebocoran. Yang bisa menjadi perjanjian turun-temurun ala Abraham, Ishak dan Yakub. Covenantal blessings. Bukan hanya berkat yang hit and run, tabrak dan lari. Berkat sekali-kali. Tapi apapun yang Tuhan kasih dalam hidupmu ya. Kalau itu keluar dari hidup dalam kasih dan damai. Kalau itu keluar dari roh pelayanan yang sungguh-sungguh. Lihat ya, apapun yang Tuhan berikan, itu gak gampang menguap. Baik itu materi kayak atau bukan, gak gampang lenyap. Berkat yang Tuhan kasih itu, kehidupan untuk selama-lamanya. Apapun yang Tuhan berikan pada Anda, sekalipun itu adalah berkat sementara di dunia, itu pun gak gampang meninggalkan keluargamu. Itu bisa turun-temurun menjadi berkat perjanjian, ala Abraham, Ishak, dan Yakub. Gak seperti orang-orang dunia, cepat dapat, cepat lenyap. Tetapi anak-anak Tuhan, sekali dia dapat, talenta itu berkembang dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 5, 5 jadi 10. Karena Tuhan kalau memberikan berkat kepada kita itu sifatnya permanen. Materi atau bukan. Makanya itu kalau Tuhan memberkati ayahnya. Nanti lihat. Ayah ibu itu kalau hidup dalam damai yang diusahakan. Cari solusi, penyelesaian. Belajar untuk berkorban. Belajar untuk memikul salib pribadinya supaya orang lain jangan pikul salibnya. Nanti lihat ya. Anak-anaknya ke bawah. Bukan hanya mereka yang diberkati. Anak-anak mereka adalah keturunan yang diberkati. Semakin turun, semakin menjadi-jadi. Papanya pintar bisnis,
Tiba-tiba dari anaknya nanti muncul yang lebih pintar dari papanya. Atau bisa pintar hal-hal lain yang papa mamanya pun nggak punya bakat. Kadang-kadang semua orang jadi kaget. Kakek neneknya pun bisa tidak mengerti. Loh kok bisa? Siapa di keluarga kita? Di pohon kehidupan, pohon keluarga, family ini. Yang bisa, yang punya bakat demikian. Nggak ada. Tiba-tiba anak Anda korsleting sendiri oleh karena sorga. Bisa punya keahlian yang luar biasa. Hampir-hampir ajaib di dalam keluarga Anda. Karena tidak ada orang yang pernah berbakat demikian sejak Adam dan Hawa di dalam family tree-mu. Komplikasi itu luar biasa nanti. Karena Tuhan berkata, berkat yang Tuhan perintahkan itu turun-temurun. Kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, saya ulang lagi, ke sana Tuhan perintahkan berkat kemana aja? Terapkan ini dalam hidupmu. 1, hidup dalam kasih dan kedamaian itu mengundang hadirat Tuhan. 2, melayani umat Tuhan itu mendatangkan pengurapan. 3, berkat yang Tuhan perintahkan itu lengkap dan tahan lama. Haleluya. Mari kita